Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, pada bagian ini saya akan mengajak kita untuk menyaksikan bersama-sama sebuah kesaksian yang sangat luar biasa, yang mana kesaksian pada video kali ini berasal dari seorang Muslim yang sangat fanatik sekali, Bapak Ibu, karena sejak kecil ya saudara kita ini sudah didoktrin oleh orang tuanya dan melarang dia untuk berteman dengan orang Kristen, dan orang tuanya mengatakan bahwa hanyalah agama mereka yang paling benar. Tetapi selang beberapa tahun kemudian, Bapak Ibu, akhirnya saudara kita ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tayangan yang berikut ini. Masuk Kristen. Saya Islam dulu, waktu masih Islam, saya itu mungkin diajarkan untuk mengaji, untuk sholat, untuk mengaji, untuk mendekat Al-Quran, gitu, untuk membaca Al-Quran, diteter dulu waktu di masjid. Kalau sore itu harus ke masjid, harus ngaji, gitu ya. Harus sore malamnya sebelum belajar juga harus ngaji dulu, pokoknya harus ke agama dulu gitu, harus sholat, harus apa, harus diingetin gitu. Ya, karena dari silsilah seperti itu, saya kadang juga bingung, ikut-ikut aja gitu. Hafalan ya hafalan, surat-surat apa itu di Al-Quran tuh saya juga hafal, di surat Yasin aja saya hafal. Jadi dulu dari keluarga saya itu mendidik untuk salah satu surat harus dihafalin gitu, selama berapa hari sampai hafalan berapa ayat itu, sampai harus gimana ya, harus dijelaskan gitu, harus hafal ini sampai ini gitu. Jadi kayak hafal di luar kepala di surat Yasin itu. Tapi saya kan masih kecil waktu itu, saya nggak tahu, yang ikut-ikut aja gitu, ikut amalan itu gitu, amalan untuk membaca sampai ayat pertama sampai terakhir gitu ya, ngaji ya ikut ngaji gitu. Cuma saya ikut-ikut aja layaknya anak kecil gitu. Sampai dewasa juga sih saya juga ikut-ikutan aja, kayak soalnya saya kan nggak tahu di Al-Quran itu kan bahasanya Arab gitu ya, sedangkan saya kan orang Jawa, orang bahasa Indonesia, ya ikut aja ya, saat puji-pujian, saat apa ya namanya, tibaan, kalau orang Jawa, kalau orang Muslim tibaan itu ya ikut aja, nyanyi-nyanyi gitu, tapi secara Muslim juga sih. Yang saya dapat sih ya, doktrin-doktrin itu emang banyak ya di dalam waktu saya masih Muslim. Doktrin saya itu ya, mungkin orang tua saya bilang gini ya, jangan sampai deket-deket orang Kristen gitu. Sekolah saya juga dulu waktu masih SMP terus SMA juga khususan untuk ke madrasah gitu ya, untuk ke Islami gitu. Jadi saya suruh ngaji, saya suruh sholat, suruh puasa, apalagi kalau di bulan Ramadan saat saya nggak puasa itu dimarahi, dipukul, pokoknya dimarahi sama orang tua, harus puasa gitu, sholat sampai sholat dulu apa, kamu ngapu belum sholat ya, sholat dulu gitu. Akhirnya saya mengikuti aja arahan orang tua, tapi saya kan nggak pernah tanya, nggak pernah dijelasin juga. Mungkin dalam ngaji cuma diajarin Iqra, diajarin baca Al-Quran, buat hafalan-hafalan aja gitu. Cuma namanya nggak tahu, nggak dijelaskan juga sih waktu itu. Cuma karena waktu mungkin saya juga waktu itu remaja juga, saya juga kerja, mungkin saya kurang juga beribadah, bisanya cuma sholat, berdoa, baca surat, sholat, baca surat Al-Quran itu, ya itu aja yang saya bisa gitu. Saya juga berdoa gitu. Terus doktrin-doktrin selama ini sih yang saya dapat ya, waktu saya masih dalam agama yang lama, ya mungkin orang tua saya mengekang gitu, saya berteman dengan seorang Kristen, apalagi masuk dalam gereja, apalagi berjabat tangan gitu, apalagi pokoknya menentang sekali gitu, najis, nggak boleh ikut-ikut, nanti kamu akan terseret katanya. Pokoknya nggak boleh dekat-dekat orang Kristen itu gampang menyeret orang gitu. Nanti kita itu
agama yang paling benar ya ini, agama ini gitu. Kita harus menjunjung tinggi nabi kita juga gitu. Jadi kita diagung-agungkan waktu hajian pun, waktu musim haji gitu ya, ya kayak ya ya bermegah gitu di saat ada orang yang pulang dari haji itu saat disambut kayak seakan-akan tuh habis gimana ya, habis dari mana, dan kita menyucikan, mengkuduskan gitu waktu itu. Jadi orang yang habis haji dari Mekah gitu diagung-agungkan, diraya-rayakan, diharuskan kita tahu minta doanya ke orang itu pasti nanti dijamah. Kalau kita orang habis dari Mekah, habis menjalankan ibadah haji itu pasti nanti dijamah gitu. Pasti doa kita minta apa, kayak minta keturunan, minta apa, nanti pasti dijamah gitu. Dulu ngertinya sih sebatas itu ya, maksudnya waktu saya masih di agama saya yang lama, ya mungkin nggak boleh main sama ini, sekolah di madrasah saya juga nggak mengenal agama Kristen kayak gimana, orang Kristen itu kayak gimana. Waktu saya SMA baru mengenal, baru tahu orang Kristen itu seperti apa gitu loh. Orang Kristen itu ternyata ya baik gitu, kayak anaknya yang saudara ini teman saya yang mengajukan saya di channel ini, dia baik, saya kenal baik sama dia gitu, orangnya penuh kasih gitu, penuh gimana ya, welcome gitu orangnya itu. Oh ternyata itu beda ya gitu, teman saya waktu saya di madrasah, terus saya di SMA gitu. SMA saya kan nasional, maksudnya waktu itu saya ambil SMK, jadi nggak harus madrasah, soalnya saya ada suara gitu loh, ada suara di hati saya sih, di hati saya bilang gini, kamu mau jalan ke siapapun, endingnya, terakhirnya nanti pasti sama kamu, sama ini yang terakhir suami kamu ini gitu. Kamu mau jalan sama pacaran sama ini, pacaran sama ini, pacaran sama itu, pasti nanti terakhirnya ya sama suami saya ini gitu. Hati saya gitu, tapi ada menolak saya. Nggak mungkin, nggak ada jalan ini, soalnya sudah pasti ditolak gitu. Orang tua saya gimana kalau saya tetap kekeh sama suami saya, nggak ada jalan gitu, penolakan. Suatu ketika kita hidup di Surabaya tetap kontekan, tetap biasa aja, kita enjoy, mau main-main juga main-main sih. Cuma nggak tahu ya kenapa ya, waktu itu suara itu datang lagi di hati saya juga gini, ya nanti gimana pun pasti dapatnya suami kamu gitu loh. Akhirnya saya memberanikan diri waktu itu, saya juga pengen tahu ya, orang Kristen tuh gimana toh. Padahal suami kekasih saya yang jadi suami saya itu orangnya baik gitu loh. Apa sih yang nggak disuka orang Islam, agama saya yang dulu, dengan apa sih, orangnya lo baik gitu loh. Orangnya enggak seperti yang aku dengar waktu doktrin waktu masih kecil gitu. Akhirnya saya bilang gini, saya mau ikut kamu gitu. Nggak tahu, saya itu ngomong itu nggak tahu ya, kok berani gitu. Saya waktu itu ngomong di telepon, suami saya telepon, kaget suami saya, kamu ikut aku? Iya gitu. Mudahnya gitu saya ngomong. Nggak tahu ya, saya ngomong itu mungkin kalau sekarang sih dituntunan Roh Kudus ya. Kalau sekarang iman saya seperti itu, tuntunan Roh Kudus yang bekerja di mulut saya. Akhirnya waktu itu hari Sabtu, terus suami saya bilang gini, kalau emang kamu serius mau ikut aku, oke, tak ajak ke gereja gitu. Kamu siap-siap, hari Minggu besok pagi saya jemput gitu. Pertama kali itu saya siap-siap, saya beres-beres di tempat kos saya dulu waktu kerja di sana. Akhirnya saya berangkat ke gereja gitu. Saya dengan baju sopan gitu-gitu. Saya nggak punya Alkitab ya, saya nggak ngerti Alkitab gimana, soalnya nggak pernah pegang gitu. Kok pegang, temanan aja nggak boleh, apalagi pegang gitu, pegang barang-barangnya orang Kristen. Kafir, yang dibilang orang tua saya kafir, semua kafir. Jadi akhirnya saya nggak punya Alkitab. Suami saya bilang, kalau kamu ke gereja kamu harus bawa Alkitab gitu. Kalau di agamamu kan Al-Quran, kalau di agamaku itu Alkitab ini gitu dikasih. Saya masuk di waktu itu di salah satu gereja di Surabaya gitu. Oh ternyata orang Kristen ini seperti ini. Oh ternyata itu ibadahnya seperti ini, cara nyanyinya seperti ini. Yang dibilang orang itu, orang Kristen itu kalau
sedih kok nyanyi malahan gitu kan, orang-orang dulu waktu dari keluarga saya, orang Kristen itu seharusnya kalau sedih itu jangan menyanyi gitu kan dulu anggapannya orang uh, saudara-saudara saya dulu itu menyanyi gitu kan, menyanyi wong sedih kok malah menyanyi, sedih kan seharusnya ya sholat lah, kalau agama dulu itu sholat harus mendekat sholat kok malah menyanyi gitu. Akhirnya saya tahu oh ini malah puji-pujian, ini sebenarnya nyanyian ini tuh ya untuk bersyukur, rasa syukur sama Tuhan gimana gitu. uh, Akhirnya saya pertama kali itu suami saya tanya, "Gimana? Kamu pertama kali di gereja kan? Jadi gimana responmu?" "Ya bagus, ternyata ibadahmu seperti ini," gitu. "Ternyata cara ibadahnya orang Kristen seperti ini." "Iya," gitu. "Makanya kok orang Kristen kok baik-baik ya," gitu. Maksudnya kok ternyata ya kayak cara penyampaian khotbahnya, cara apa itu masuk gitu. Soalnya dengan bahasa kita sendiri, bahasa bahasa apa Indonesia, sedangkan firman-firman dan ayat-ayatnya itu ya di Alkitab kan bahasa Indonesia juga, Kak, sesuai bahasa kita. Jadi kan tahu ayat ini tentang kata-katanya apa gitu, menjelaskan apa gitu, dijelaskan di situ. Sedangkan yang dulu waktu saya masih agama yang dulu kan nggak tahu, yang penting ikut aja. Bahasa Arab itu artinya apa, yang penting ikut aja. Suruh hafalin surat Yasin yang nggak tahu artinya ya ikut aja, hafalin ya hafal gitu. Tapi untuk waktu saya memutuskan untuk mengenal Tuhan Yesus gitu, waktu itu suami saya belum dibaptis waktu itu. Pertama kali saya masuk gereja belum dibaptis waktu itu. Saya cuma pengen ikut aja seperti apa gitu. Akhirnya saya memutuskan, oh ya besok minggu lagi ajak saya gitu. Terus suami saya, iya boleh, ngono. Sudah jam Iya maaf, 8. iya sebentar, maaf. Akhirnya minggu keduanya sih bilang gini, kamu saya aja itu bukan karena maksa loh ya saya gitu. Suami saya enggak, ini saya pengen aja ikut, seneng kok. Kan ada puji-pujian lagu-lagunya yang saya tahu, kata-kata nyajinya, lagunya kan saya ngerti. Waktu dulu kan nggak ngerti kayak bahasa Arab toh gitu, nyanyinya juga secara bahasa Arab saya nggak ngerti. Sekarang kan saya ngerti, di gereja itu secara bahasa Indonesia nyanyinya seperti ini gitu loh, bersyukurnya. Akhirnya saya bilang suami saya, kamu harus kalau kamu terus-terusan ke gereja, kamu harus dibaptis gitu, kamu harus menerima Tuhan Yesus, kamu harus ada sekolahnya dulu untuk teguhan imanmu. Oke, saya ikut aja gitu. Saya ikut waktu itu. Saya nggak apa-apa, saya dibaptis.